Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai guru PBK di SMA Negeri 1 Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Kali ini saya akan menyampaikan tentang perilaku sopan santun siswa, di mana siswa itu harus berlaku sopan santun karena dia berada di lingkungan orang banyak. Dan suatu saat juga dia akan bersosialisasi di lingkungan masyarakat, selain di sekolah dan di keluarga. Kemudian siswa itu harus beretika, harus punya etika yang baik. Contohnya itu bersikap sopan santun itu, pertama, harus menghormati bapak dan ibu guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Harus bersikap ramah terhadap bapak ibu guru dan teman-teman yang ada di sekolah. Terus tidak mencela terhadap sesama teman. Kemudian harus menghargai apabila guru sedang menjelaskan materi, tidak boleh mengobrol. Kemudian kalau keluar ke kelas harus minta izin pada guru. Kalau bertemu dengan guru harus memberi salam dan lain-lain masih banyak. Jadi siswa itu intinya harus berperilaku yang lebih baik. Tidak boleh omongan keras juga. Nah, jadi di sini tugasnya guru itu selain menyampaikan ilmu-ilmu yang baru kepada siswa, juga harus bisa membentuk perilaku siswa yang lebih baik. Setidaknya punya etika, di mana dengan siapa dia mengobrol, dengan siapa dia berhadapan. Nah, dia juga harus menghargai orang lain. Insya Allah, kalau kita menghargai orang lain, kita juga akan dihargai oleh orang lain. Jadi intinya kita sebagai siswa itu harus berlaku sikap yang sopan, baik terhadap guru, terhadap teman, tidak boleh mengubuli teman, tidak boleh berlaku ngomong bahasa binatang, apalagi dengan guru, dengan teman juga tidak boleh. Kemudian siswa itu harus mentaati tata tertib sekolah. Misalkan dia berlaku sopan juga kan terhadap berpakaian, harus mentaati aturan sekolah. Kemudian bersikap yang sopan terhadap siapapun itu termasuk tata tertib sekolah juga. Jadi intinya, jadi jangan sampai ada siswa kalau diomong sama guru itu kadang ngomongnya kasar itu, dia ditegur bilangnya saya bu udah biasa. Nah, kebiasaan itu kebiasaan yang tidak baik, jadi harus dirubah. Jadi dari ucapan itu akan mencelakakan kita. Nah, jadi siswa itu harus berkata baik, berkata jujur, berkata sopan, ramah dengan siapapun. Nah, jadi kalau misalkan ditegur saya udah biasa dalam pergaulan di lingkungan teman-temannya, ya itu harus dirubah, harus dirubah ke arah yang lebih baik. Nah, jadi misalkan dia di lingkungannya dengan sikap, dengan omongan hal-hal yang tidak baik, harus belajar ke arah yang lebih baik, dirubah. Jadi seenggak-enggaknya itu kita harus belajar menghargai diri sendiri dulu sebelum menghargai orang lain. Insya Allah kalau menghargai orang lain juga akan menghargai kita. Jadi dari omongan, dari sikap itu harus dijaga. Ya memang guru itu menghadapi siswa yang berbeda-beda dari kalangan masyarakat atau keluarga yang berbeda-beda. Jadi karakternya juga berbeda. Emang kalau anak itu karakter itu sudah dibentuk sejak dia lahir. Tapi kelakuan yang tidak baik insya Allah bisa dirubah dengan sedikit demi sedikit kita itikat pengen berubah, insya Allah bisa berubah. Jadi intinya kita menyampaikan kepada siswa itu bukan ilmu-ilmu yang baru saja, tapi harus membentuk sikap perilaku siswa juga ke arah yang lebih baik. Jadi solusinya insya Allah diadakan pendidikan karakter, mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik. Demikian penyampaian saya. Ada kekurangan,
ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.